Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dari tugas teknik supervisi di materi pertemuan 12, yaitu public speaking dengan tema COVID-19. COVID-19 itu sendiri dilaporkan dan ditemukan di Wuhan, Cina, tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemik oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret 2020. Terus hingga 14 November 2020 lebih dari 53 juta orang telah dilaporkan dan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia mengakibatkan itu terinfeksi kasus ini ya COVID, dan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia dan lebih dari 34 juta orang itu sembuh dari penyakit COVID ini. Kemudian untuk penyebaran COVID-19 ini sendiri. Itu ya. Penyebaran virus ini sendiri itu bisa melalui percikan pernapasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk atau pernapasan biasa, pernapasan normal, terus juga dari penyebab menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian wajah seseorang. Kemudian akibat dari penularan yang cepat ini bisa dilihat di gambar di slide itu kasusnya sampai tanggal 14 Maret 2021 sekarang itu hampir semuanya terkena. Contohnya yang bagian merah 2 itu 2000, lebih dari 2000 kasus terkonfirmasi per juta penduduk. Kemudian yang merah itu 500 sampai 2000 per juta penduduk kasusnya. Kemudian yang ini yang pink tua ya, pink tua 200 sampai 500 per juta penduduk yang terkena kasus. Kemudian yang pink 50 sampai 200. Kemudian ini apa nih? Pink muda ya, pink muda. Pink muda 0 sampai 50 juta penduduk. Dan untuk yang putih tidak ada kasusnya. Untuk di berbagai bagian negara ini sudah banyak yang terkena. Kemudian gejala penyakit COVID ini sendiri. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala. Gejala-gejalanya pun itu periode waktunya antara paparan virus dan muncul gejala biasanya sekitar 5 hari. Tetapi dapat juga berkisar dari 2 hingga 14 hari, berarti 2 mingguan. Gejala umum diantaranya demam, batuk, sesak napas, terus ada juga yang gejalanya tidak umum kayak apa tuh, kulit ruam di ujung kaki sama ujung tangan, terus tenggorokan sakit, sentuh serak, terus ada lagi lah. Dan komplikasi dapat berupa pneumonia atau penyakit pernapasan akut berat. Adapun juga upaya-upaya pencegahan virus corona ini ya, atau COVID. Yang pertama yaitu cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun atau air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin, pokoknya yang sakit gitu, selalu jaga jarak. Kemudian kenakan masker jika mau pergi kemana-mana.
Terus jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Ini mungkin agak susah ya, tapi kalau bisa sih dilakukan karena buat kepentingan Anda sendiri dan kita bersama. Saat batuk atau bersin tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Usahakan jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segeralah cari bantuan medis. Ya, di sini ada vaksinisasi ya, vaksinasi di Indonesia ini udah baru-baru ini ya, baru-baru ini yang sudah ketahui hingga saat ini vaksinasi pemerintah telah berjalan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu vaksinasi untuk tenaga kesehatan yang dimulai pada 17 Januari kemarin 2021. Kemudian tahap kedua yaitu ada vaksinasi untuk perdagangan pasar, pendidik, guru, dosen, tenaga pendidik, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat itu lah ya, pada tanggal 17 Februari 2021. Kemudian selanjutnya ada vaksinasi tahap ketiga dan keempat yang akan dimulai pada April 2021 dan dijadwalkan selesai pada Maret 2020, seperti bulan ini. Untuk sasarannya tahap ketiga yaitu masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Kemudian vaksinasi tahap keempat adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan ketersediaan vaksin. Dan untuk tabelnya di sini ya, bisa dilihat ini merupakan vaksinasi yang penduduk yang sudah divaksinasi ya. Ada yang minimal 1 dosis itu dengan warna hijau muda dan divaksinasi lengkap dengan warna hijau tua. Dan total populasinya itu baru sekitar 3 juta lebih penduduk untuk yang minimal 1 dosis, dan yang divaksinasi lengkap itu baru 1 juta lebih penduduk, dan itu pun masih 1,39%. Itu yang baru minimal 1 dosis. Kemudian divaksinasi lengkap itu baru 0,49%. Jadi masih banyak yang harus divaksinasi, guys. Nah, kemudian setelah vaksin Indonesia itu ada COVID di Indonesia. Meski tahun 2020 dunia diguncangkan oleh wabah virus corona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia, sampai sekarang 2021 ya, berarti udah 1 tahun mau 1 tahun. Kemudian hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus corona. Salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat itu adalah dengan memerintahkan kedutaan Indonesia di Cina untuk memberi perintah khusus terhadap WNI yang terisolasi di Wuhan. Kan pada saat itu Maret ya, itu ditemukannya itu kasus pertama, langsung tindakan pertama Jokowi itu gini kayak. Kemudian di bulan Maret 2020 Indonesia memasuki babak baru dalam pencegahan virus corona ini. Setelah Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 warga negara terjangkit virus corona dan sedang dirawat di rumah sakit penyakit infeksi Sulanti Saroso, di Jakarta. Lokasi ini merupakan yang pertama dilaporkan terjadi di Indonesia. Kemudian dalam 11 hari kemudian, setelah pengumuman kasus pertama tersebut, jumlah kasus positif corona menambah
mencapai 69 orang, 4 orang diantaranya meninggal dan 5 kasus orang tersebut sembuh. Ini merupakan upaya-upaya pemerintah yang dilakukan di Indonesia untuk menangani kasus COVID-19 ini. Kemudian sejak tanggal 15 Maret 2020, Presiden meminta Pemda membuat kebijakan untuk belajar di rumah untuk para pelajar dan mahasiswa. Sampai sekarang ya masih, meskipun sudah dilonggarkan, ada beberapa yang sudah bertatap muka ya karena mungkin kondisi kotanya sudah aman, tetapi tetap pakai protokol kesehatan guys. Terus kemudian hingga akhir Maret 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat, lagi meningkat cepat. Pada tanggal 27 Maret 2020, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dibentuk dan melaporkan jumlah pasien positif itu mencapai 1.406 orang. Dan setelah itu kemudian pada tanggal 1 April dikeluarkan peraturan yang namanya PSBB melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Dan di sini kemudian larangan mudik. Nah, kemarin kan nggak mudik ya. Nggak pada mudik karena nggak boleh. Jadi ini untuk mencegah penularan corona juga. Larangan untuk mudik di bulan Mei 2020 pasalnya tanggal 24 sampai 25 Mei 2020 yang merupakan Hari Raya Idul Fitri, di mana itu ada istiadatnya paling mudik pulang kampung ya kan, tapi nggak mudik gara-gara corona. Kemudian Juni 2020 ditetapkan lagi yaitu new normal atau normal baru. Ini ditetapkan untuk upaya demi mencegah situasi ekonomi Indonesia yang semakin tidak kondusif karena dibentuknya PSBB tersebut. Dampaknya banyak yang penjual-penjual kaki lima yang penghasilannya kurang, ada yang restoran juga penghasilannya kurang, kemudian banyaklah bisnis-bisnis yang kurang dan beralihnya pun jadinya ke bisnis online karena adanya PSBB tersebut. Dan ini merupakan statistik data kasus baru di Indonesia. Ya, untuk yang sebelah kiri ini dari tanggal 1 Februari ya. Di titik ini 1 Februari 2021 itu 1000 rata-rata 7 hari. Rata-rata 7 hari kasus barunya 10.000. Kemudian sampai kemarin 13 Maret 2021 itu kasus barunya menjadi 4.607. Nah, berdasarkan gambar data statistik di slide sebelumnya itu berarti upaya pemerintah ini berhasil karena pada tanggal 1 Februari 2021 dan hingga tanggal 13 Maret itu mengalami yang namanya penurunan kasus baru COVID-19 ini. Dan tentunya upaya pemerintahan tersebut juga harus didukung oleh kesadaran masyarakat Indonesia. Dan ada pun juga dampak-dampaknya banyak masih dari COVID-19 ini, terutama di bidang ekonomi ya. Sampai Indonesia itu ini tanggal 2020 kemarin Juni pemerintah mulai menetapkan lagi yang namanya normal supaya ekonomi di Indonesia itu tidak menurun gitu lah ya. Jadi istilahnya seperti itu. Dan juga dampak-dampak penyakit COVID ini pun berbahaya. Paling bahaya itu sampai menyebabkan kematian, guys. Ya,
Sekian dari presentasi saya dengan tema tadi COVID-19. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.